Kita semua pasti pernah menghadapi situasi di mana kebencian datang tanpa sebab yang jelas. Dan mungkin Anda merasa terjebak atau bingung harus berbuat apa. Halo Sobat Sinar Manja. Pernahkah Anda merasa seolah-olah ada orang di sekitar Anda yang membenci Anda tanpa alasan yang jelas? Mungkin mereka belum pernah berbicara dengan Anda, atau mungkin Anda tidak tahu apa yang membuat mereka merasa seperti itu. Situasi seperti ini bisa sangat membingungkan dan menyakitkan. Anda mungkin merasa terjebak dalam ketidakpastian, tidak tahu harus bagaimana menanggapi atau apa yang harus dilakukan. Namun, jangan biarkan kebencian yang tidak beralasan ini menguasai pikiran dan emosi Anda. Di video kali ini, Sinar akan menjelajahi 7 sikap tepat menghadapi orang yang membencimu tanpa alasan. Sinar akan membahas strategi dan sikap yang dapat membantu Anda menghadapi situasi ini dengan cara yang bijaksana dan penuh percaya diri. Sinar akan membagikan cara-cara untuk tetap tenang, menjaga jarak, dan bahkan bagaimana cara berkomunikasi secara efektif jika diperlukan. Jadi, tetaplah bersama Sinar dan temukan bagaimana Anda bisa menghadapi tantangan ini dengan kepala tegak dan hati yang damai. Siapkan diri Anda untuk belajar bagaimana menghadapi situasi sulit ini dengan cara yang positif dan penuh inspirasi. Mari kita mulai. Sikap pertama, dan mungkin yang paling penting, adalah tetap tenang. Di saat kita menghadapi kebencian yang datang tanpa alasan, seringkali dorongan pertama kita adalah untuk bereaksi secara emosional. Mungkin kita merasa marah, tersinggung, atau bahkan ingin membalas dengan kata-kata atau tindakan yang sama menyakitkan. Namun, ingatlah bahwa dalam situasi seperti ini, reaksi yang cepat dan penuh emosi seringkali hanya memperburuk keadaan. Tetap tenang bukan berarti kita tidak peduli atau pasrah, melainkan menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan diri. Ketika kita tidak membalas kebencian dengan kebencian, kita memperlihatkan kedewasaan emosional dan kekuatan dalam diri. Sikap tenang ini bisa menjadi tameng yang melindungi kita dari masuknya energi negatif orang lain ke dalam hidup kita. Dengan tetap tenang, kita juga memberi diri kita ruang untuk berpikir jernih, alih-alih terbawa arus emosi yang bisa merusak. Kita bisa mengambil waktu untuk memahami situasi dan merespon dengan cara yang lebih bijak. Ini tidak hanya menjaga martabat kita, tetapi juga menunjukkan bahwa kita tidak mudah goyah oleh provokasi. Ingat Sobat Sinar Manja, ketenangan adalah bentuk kekuatan. Orang yang membenci tanpa alasan mungkin berharap bisa mengganggu kita atau memancing reaksi negatif. Namun, dengan sikap tenang, kita menunjukkan bahwa kita lebih besar dari kebencian itu sendiri. Pada akhirnya, ketenangan kita bisa menjadi senjata paling ampuh untuk meredakan konflik atau bahkan mengubah cara pandang orang tersebut terhadap kita. Sikap kedua yang perlu diambil ketika berhadapan dengan orang yang membenci Anda tanpa alasan adalah menjaga jarak. Ini bukan hanya soal jarak fisik, tetapi juga jarak emosional. Terkadang, dalam menghadapi kebencian yang tak beralasan, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengambil langkah mundur dan memberi diri kita ruang untuk bernapas. Menjaga jarak fisik bisa berarti menghindari pertemuan langsung yang berpotensi memicu ketegangan. Kita tidak perlu terus berada di sekitar orang yang menebar energi negatif. Jarak ini memberi kita kesempatan untuk merenung dan meredam potensi konflik yang mungkin timbul jika emosi memuncak. Dengan menjaga jarak, kita tidak memberi kesempatan bagi kebencian itu untuk berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Namun, menjaga jarak emosional sama pentingnya. Jangan biarkan perasaan negatif orang lain merasuki pikiran dan hati Anda. Kebencian yang tidak beralasan seringkali menciptakan luka batin yang dalam jika kita terlalu terlibat secara emosional.
Dengan menjaga jarak emosional, Anda melindungi kesejahteraan mental dan emosional Anda. Ini seperti membangun tembok pelindung di sekitar diri Anda, yang membuat Anda tetap fokus pada hal-hal positif dalam hidup tanpa terganggu oleh energi buruk dari luar. Jarak ini juga memberi ruang bagi kedamaian untuk tumbuh. Ketika kita menjauh secara fisik dan emosional, kita tidak terjebak dalam lingkaran kebencian yang bisa merusak keseimbangan hidup kita. Terkadang, dengan memberi jarak, kita juga memberi waktu bagi situasi untuk mereda dengan sendirinya. Orang yang menebar kebencian mungkin suatu saat akan menyadari bahwa reaksi yang diharapkan dari kita tidak pernah muncul, dan ini bisa meredakan intensitas kebencian mereka. Sobat Sinar, menjaga jarak bukan berarti Anda mengabaikan masalah, melainkan Anda memilih untuk tidak terjebak dalam pusaran emosi negatif. Ini adalah langkah bijak untuk menjaga ketenangan batin dan membiarkan hal-hal yang tidak penting berlalu tanpa merusak kedamaian diri Anda. Sikap ketiga yang perlu dilakukan ketika menghadapi kebencian tanpa alasan adalah melakukan refleksi diri. Ini mungkin terdengar tidak nyaman, namun sangat penting untuk meluangkan waktu sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ada sesuatu dalam sikap atau tindakan saya yang mungkin memicu reaksi ini? Kebencian yang datang dari orang lain memang bisa saja tidak beralasan. Tetapi terkadang tanpa disadari, perilaku atau kata-kata kita mungkin telah disalahpahami atau dianggap menyakiti pihak lain. Melakukan refleksi diri adalah langkah bijak yang memberi kita kesempatan untuk melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Kita mungkin menemukan bahwa ada sesuatu yang bisa kita perbaiki dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Mungkin ada hal-hal kecil yang tanpa kita sadari menyinggung perasaan orang lain, atau mungkin cara komunikasi kita perlu diperhalus agar tidak disalahartikan. Selain itu, refleksi diri juga memberi kita ruang untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Kebencian yang kita terima bisa menjadi cerminan dari persepsi orang lain terhadap kita, meskipun itu tidak selalu benar. Dengan merenungkan diri, kita tidak hanya mencari apa yang mungkin salah, tetapi juga belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika memang ada kesalahan, kita bisa memperbaikinya, dan jika tidak ada, kita bisa semakin yakin bahwa kebencian tersebut benar-benar tak beralasan. Lebih dari itu, refleksi diri membantu kita untuk lebih memahami situasi secara menyeluruh. Kita dapat menilai apakah kebencian itu berasal dari rasa iri, salah paham, atau bahkan masalah yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan kita. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat merespons dengan lebih bijaksana, tidak terbawa emosi, dan lebih fokus pada bagaimana kita bisa membawa kedamaian dalam hidup kita sendiri. Refleksi diri juga memberi kita kekuatan untuk tidak terjebak dalam lingkaran negatif. Alih-alih membalas dengan kemarahan atau kebencian, kita memilih untuk introspeksi dan tumbuh dari pengalaman ini. Ini adalah cara yang sehat untuk menjaga keseimbangan batin dan terus berjalan maju tanpa terbebani oleh kebencian yang mungkin datang dari orang lain. Jadi, jadikan setiap momen kebencian sebagai kesempatan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Sikap keempat yang sangat penting dalam menghadapi kebencian tanpa alasan adalah tetap menunjukkan sikap positif. Saat kita tahu ada orang yang tidak menyukai kita, sangat mudah untuk terjebak dalam dorongan negatif, seperti berbicara buruk tentang mereka kepada orang lain atau membalas dengan tindakan serupa. Namun, menunjukkan sikap positif di tengah situasi yang penuh kebencian justru mencerminkan kekuatan karakter kita.
Menghindari berbicara buruk tentang orang tersebut bukan hanya tentang menjaga martabat mereka, tetapi juga menjaga martabat kita sendiri. Ketika kita menolak untuk memperburuk situasi dengan gosip atau sindiran, kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang berkelas dan tidak mudah terbawa arus negatif. Sikap ini tidak hanya membantu menghindari konflik lebih lanjut, tetapi juga membuat orang lain melihat kita dalam cahaya yang lebih positif. Dengan menunjukkan sikap positif, kita juga menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri kita sendiri. Meskipun mungkin sulit untuk bersikap baik terhadap seseorang yang menunjukkan kebencian, ingatlah bahwa kebaikan adalah senjata yang paling ampuh. Orang yang membenci tanpa alasan mungkin berharap untuk melihat kita jatuh atau terlibat dalam konflik, tetapi dengan sikap positif, kita justru membuat kebencian itu kehilangan kekuatannya. Selain itu, bersikap positif juga menjaga kesehatan mental kita. Ketika kita tidak terlibat dalam pola pikir negatif, hati kita menjadi lebih ringan, pikiran kita lebih jernih, dan kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Sikap ini juga menciptakan suasana yang lebih harmonis di sekitar kita. Orang-orang di sekitar akan lebih menghargai kita karena tidak membawa energi negatif ke dalam hubungan atau lingkungan sosial. Menunjukkan sikap positif dalam menghadapi kebencian juga berarti tidak terjebak dalam lingkaran dendam. Kebencian hanya akan memperpanjang siklus negatif, sementara sikap positif membantu kita untuk move on dan fokus pada hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat. Dengan demikian, kita bisa menjaga reputasi baik di mata orang lain dan bahkan mungkin menginspirasi perubahan positif pada orang yang awalnya membenci kita. Sobat Sinar Manja, ingat, sikap positif adalah cerminan dari kekuatan batin dan kepercayaan diri. Di tengah segala kebencian, sikap positif adalah jalan terbaik untuk menjaga kedamaian batin dan menunjukkan bahwa kita tidak mudah tergoyahkan oleh kebencian tanpa alasan. Tetaplah fokus pada hal-hal yang baik dan biarkan kebaikan itu berbicara lebih keras daripada kebencian. Sikap kelima yang perlu kita ambil ketika berhadapan dengan kebencian tanpa alasan adalah mencoba membangun komunikasi terbuka. Terkadang, kebencian yang dirasakan oleh orang lain mungkin tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta yang jelas, melainkan pada kesalahpahaman atau asumsi yang tidak terucapkan. Dalam situasi seperti ini, berbicara langsung dengan orang tersebut bisa menjadi langkah yang bijak untuk mencari akar masalah. Komunikasi terbuka bukan berarti kita harus menghadapi mereka dengan konfrontasi atau emosi tinggi. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk mendekati mereka dengan hati yang tenang dan penuh ketulusan. Jika memungkinkan, cobalah untuk mengajak mereka bicara secara pribadi, dengan nada yang lembut dan tidak menuduh. Tanyakan apakah ada sesuatu yang mungkin salah, atau apakah ada kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Sikap ini menunjukkan kedewasaan kita dalam menghadapi masalah. Dengan membuka pintu untuk berdialog, kita memberi mereka kesempatan untuk mengungkapkan perasaan atau pemikiran mereka yang mungkin selama ini terpendam. Mungkin ada hal yang mereka salah pahami tentang kita, atau mungkin ada situasi di masa lalu yang belum terselesaikan. Dengan berbicara dari hati ke hati, kita bisa membantu meredakan ketegangan dan menghilangkan prasangka yang mungkin mereka miliki. Lebih dari itu, komunikasi terbuka juga membantu kita menunjukkan bahwa kita peduli terhadap hubungan, meskipun ada kebencian yang datang dari pihak mereka. Kita menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk memperburuk keadaan. Terkadang, sikap ini saja sudah cukup untuk meredakan perasaan negatif orang lain. Mereka bisa melihat bahwa kita tidak memiliki niat buruk dan bahwa kita ingin menyelesaikan masalah secara dewasa. Namun penting untuk diingat bahwa komunikasi terbuka tidak selalu akan menghasilkan perubahan drastis. Orang tersebut mungkin tetap bertahan pada kebenciannya, dan itu di luar kendali kita. Tapi, setidaknya dengan mencoba berkomunikasi secara terbuka, kita telah melakukan bagian kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang positif
dan konstruktif. Ini menunjukkan bahwa kita tidak lari dari masalah, melainkan berusaha untuk menanganinya dengan penuh tanggung jawab. Komunikasi terbuka juga memberi kita kedamaian batin, karena kita tahu bahwa kita telah mencoba segala cara untuk menyelesaikan kebencian tersebut dengan cara yang baik. Dan meskipun hasilnya mungkin tidak selalu sesuai harapan, kita bisa melanjutkan hidup dengan rasa lega, karena kita telah melakukan hal yang benar. Sikap keenam yang sangat penting ketika menghadapi kebencian tanpa alasan adalah fokus pada diri sendiri. Saat kita diserang oleh kebencian dari orang lain, mudah sekali untuk terjebak dalam emosi negatif, berusaha mencari tahu mengapa mereka tidak menyukai kita, atau bahkan mencoba membuktikan diri kepada mereka. Namun, semua itu hanya akan menguras energi dan waktu kita. Alih-alih, kuncinya adalah mengarahkan perhatian kita kembali ke dalam diri sendiri, pada perkembangan pribadi dan tujuan hidup yang ingin kita capai. Ketika kita memilih untuk fokus pada diri sendiri, kita mengembalikan kendali atas kebahagiaan kita. Kebencian dari orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol, tetapi bagaimana kita merespons dan apa yang kita lakukan terhadapnya adalah sepenuhnya di tangan kita. Alihkan perhatian Anda dari mereka yang membenci tanpa alasan, dan fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting: pengembangan diri, pencapaian, dan kebahagiaan Anda sendiri. Cobalah lihat kebencian itu sebagai gangguan kecil di pinggir jalan, sementara Anda terus melaju di jalur kesuksesan. Setiap kali Anda tergoda untuk memikirkan apa yang orang lain katakan atau lakukan, ingatlah bahwa fokus pada kebencian hanya akan menghambat pertumbuhan Anda. Sebaliknya, alihkan energi Anda untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar, seperti memperbaiki keterampilan, mengejar impian, atau membangun kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Fokus pada diri sendiri juga berarti menghargai setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Ketika kita sibuk mengejar kesuksesan pribadi, kita tidak lagi memberikan ruang bagi kebencian orang lain untuk merusak hari-hari kita. Sebaliknya, kita menjadi lebih termotivasi, lebih produktif, dan lebih bahagia. Saat Anda terus bergerak maju, kebencian dari orang lain akan semakin jauh dari radar Anda, dan seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa kebencian itu tidak memiliki kekuatan apa-apa atas Anda. Selain itu, dengan memfokuskan diri pada perkembangan pribadi, kita juga menjadi contoh inspiratif bagi orang lain. Orang-orang yang dulu mungkin meremehkan kita atau bahkan membenci kita, lambat laun akan melihat pencapaian kita dan mungkin berubah pikiran. Namun, yang terpenting adalah bahwa kita tidak pernah membiarkan kebencian menghalangi perjalanan kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam setiap langkah yang kita ambil untuk memperbaiki diri, kita menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih kuat dan kebahagiaan yang lebih dalam. Kita tidak lagi terpengaruh oleh suara-suara negatif di sekitar, melainkan fokus pada pertumbuhan diri yang positif dan bermakna. Dengan begitu, kebencian yang datang tanpa alasan tidak akan lagi memiliki tempat dalam hidup kita. Ingatlah sahabat Sinar, kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari validasi orang lain. Fokuslah pada perjalanan Anda, pencapaian Anda, dan masa depan Anda. Jangan biarkan kebencian yang datang tanpa alasan mengganggu kebahagiaan dan kemajuan yang sedang Anda bangun. Sikap terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah meminta dukungan ketika kebencian yang dihadapi terasa terlalu berat untuk ditangani sendiri. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan, karena kita semua adalah makhluk sosial yang membutuhkan dukungan dari orang lain di saat-saat sulit. Jika menghadapi kebencian ini mulai memengaruhi kesejahteraan emosional dan mental Anda, jangan ragu untuk mencari bantuan dari orang-orang terdekat seperti teman, keluarga, atau bahkan seorang profesional.
Minta dukungan bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah langkah bijak yang menunjukkan bahwa kita sadar akan batasan diri dan tahu kapan kita membutuhkan pertolongan. Ketika kebencian datang tanpa alasan, kadang kita bisa merasa terisolasi dan bingung harus berbuat apa. Di saat seperti ini, dukungan dari orang-orang yang peduli kepada kita bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Mereka bisa membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan nasihat yang berguna untuk menghadapi keadaan dengan lebih baik. Teman dan keluarga seringkali bisa memberikan perspektif yang lebih objektif dan mengingatkan kita bahwa kebencian orang lain bukanlah refleksi dari siapa kita sebenarnya. Mereka bisa menjadi pendengar yang baik dan memberikan rasa nyaman, sehingga kita tidak merasa sendirian dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Terkadang, hanya dengan berbicara dan membagikan perasaan kita, beban yang kita rasakan bisa jauh berkurang. Selain itu, jika situasi ini mulai mempengaruhi kesehatan mental kita secara serius, jangan ragu untuk mencari bantuan dari seorang profesional seperti konselor atau psikolog. Mereka dapat membantu kita mengelola emosi dengan cara yang lebih sehat, memberi kita alat untuk menangani stres, dan membantu kita tetap fokus pada hal-hal yang positif. Profesional juga bisa memberikan panduan yang tepat untuk menjaga kesehatan mental kita dalam jangka panjang, terutama jika kebencian ini datang berulang kali atau dari banyak pihak. Mendapatkan dukungan bukan hanya soal meringankan beban, tapi juga soal memperkuat diri kita. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan memberikan dukungan positif, kita menjadi lebih kuat secara emosional dan lebih tahan terhadap kebencian yang datang. Kita menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan karena kita tahu ada orang-orang di belakang kita yang siap mendukung. Ingatlah Sobat Sinar, bahwa meminta dukungan adalah bagian dari menjaga kesehatan diri sendiri. Kita tidak harus menghadapinya sendirian dan tidak ada salahnya mengakui bahwa kita butuh bantuan. Dengan dukungan yang tepat, kita bisa bangkit lebih kuat dan lebih siap menghadapi kebencian yang datang, bahkan mengubahnya menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita. Jadi jika Anda merasa bahwa kebencian ini mulai membebani, jangan diam saja. Cari orang-orang yang bisa Anda andalkan, baik itu sahabat, keluarga, atau profesional. Bersama-sama, kita bisa mengatasi rintangan ini dengan lebih baik dan terus melangkah maju menuju kehidupan yang lebih damai dan bahagia. Itulah 7 sikap tepat untuk menghadapi orang yang membenci kita tanpa alasan yang jelas. Semoga tips ini bermanfaat dan membantu Anda merasa lebih siap menghadapi situasi seperti ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.